Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahul huda ila yaumit tamam. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath. Wa fil haditsil akhar, wal muhajir man hajara ma nahallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu insya'allahu minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Dewan Tahkim yang arif dan bijaksana yang saya hormati sekaligus mudah-mudahan Allah muliakan, dan kepada seluruh pemirsa yang saya banggakan, dan semoga seluruhnya ada dalam perlindungan dan naungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ketika kita membuka lembaran sejarah Nabi, melihat kembali bagaimana perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyebarkan agama Islam, mengumpulkan seluruh jutaan umat manusia hanya untuk dijadikan jutaan umat manusia tersebut ada pada jalur kebenaran, mengharuskan Nabi untuk selalu membuat strategi karena aksi dan atraksi yang terus menghancurkan situasi. Zaman pun telah tergilas oleh arus-arus globalisasi, sehingga ketika Nabi sedang berdakwah menyebarkan agama ilahi, Nabi tidak hanya diam saja, tetapi Nabi hijrah meskipun Nabi diancam mati. Maka dari itu, peristiwa di bulan Muharram merupakan peristiwa yang sangat penting bagi kita sebagai umat Islam. Adalah tema yang insya Allah akan saya bawakan pada kesempatan yang mulia ini. Hadirin ikhwan fiddin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya Islam mempunyai agenda momentum sendiri yang biasa kita sebut dengan tahun Hijriyah. Perlu kita ketahui bahwasanya Islam mempunyai agenda momentum sendiri yang biasa kita sebut dengan tahun Hijriyah. Tetapi perlu kita garis bawahi bahwasanya di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan Hijriyah yang sangat Allah muliakan. Dan di antara dari 4 bulan tersebut, salah satunya adalah bulan Muharram. Timbullah suatu pertanyaan, lantas apa sih yang menyebabkan sehingga bulan Muharram diistimewakan oleh Allah? Jawabannya adalah karena di bulan Muharram terdapat peristiwa-peristiwa yang sangat istimewa, dan di antara dari peristiwa tersebut adalah peristiwa di mana hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota suci Makkah Al-Mukarramah menuju ke kota suci Madinah Al-Munawwarah. Sehingga dari peristiwa hijrah Nabi lah
dakwah Nabi mulai ada pada kesuksesan hingga pada akhirnya agama Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia sehingga Islam pun masuk kepada negara kita Indonesia tercinta. Alhamdulillah. Maka dari itu sudah sepantasnya lah kita untuk mensyukuri atas peristiwa hijrahnya baginda Nabi, dan kita jangan pernah melupakan momentum peristiwa hijrahnya Nabi, melainkan kita harus mengabadikan peristiwa tersebut karena kita harus merasa bahagia atas memeluknya agama Islam. Hadirin rahimakumullah. Lantas apa sih yang harus kita lakukan sebagai layaknya orang beriman atas peristiwa dan yang telah kita lihat daripada peristiwa hijrahnya Nabi? Jawabannya adalah langkah kedepannya kita harus menerapkan ataupun menempelkan peristiwa-peristiwa hijrah Nabi, dan janganlah kalian harus menjadikan momentum peristiwa hijrahnya Nabi dijadikan sebagai aspek untuk mengharapkan ataupun untuk mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 218 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallah wallahu a'lam bimuradi. Yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka semua hanya mengharapkan rahmat dari Allah, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lantas hijrah mana yang akan kita lakukan layaknya sebagai orang yang beriman? Andaikan sedangkan Nabi pernah berkata, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah hijrahnya Putu Mekah. Tetapi tidak hanya cukup sampai di situ saudara, tapi lihatlah terhadap hadis lain. Nabi pernah bersabda, wal muhajir man hajaru ma nahallahu anhu. Dan orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang mampu menghindari dari setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, mari kita jadikan momentum peristiwa Muharram ini, yang salah satunya adalah hijrah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk dijadikan aspek predikat yang utama untuk dijadikan hijrahnya kita dari kebatilan menuju kebenaran. Hadirin rahimakumullah, bisa kita simpulkan dari awal sampai akhir bahwasannya dari peristiwa hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diajarkan oleh Nabi bahwasannya kita juga harus bisa berhijrah daripada sesuatu yang mereka Allah akan datang menuju kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.